Di mana tasku? Tanya Riley pada Franz saat semua orang mulai berangsur keluar dari aula ini. Perkenalannya sudah selesai, Franz juga mengatakan pada semua anggota bahwa mereka wajib membantu Catelyn selama proses gadis itu berlatih. 1 bulan ini Catelyn harus jadi wanita yang tangguh, licik dan cerdas. Tas apa? Saat kamu datang ke mansion ini, kamu hanya membawa tubuhmu, balas Franz. Dia mulai berjalan keluar juga dan Riley mengikuti. Franz akan menunjukkan seisi ruangan yang ada di mansion ini. Dan mendengar jawaban Franz itu Riley seketika membuang nafasnya dengan berat. Di dalam tas itu bukan hanya ada uang, tapi kartu-kartu penting, identitasnya dan ponsel. Sekarang ini keluarganya pasti mulai mencemaskan dia dan hal itu sungguh membuat Riley tidak tenang. Bagaimana jika ada yang telepon dan nomorku tidak aktif? Ya Allah, hamba mohon, beri ketentraman di hati seluruh keluarga hamba. Aku baik-baik saja, aku akan cari jalan pulang sendiri. Aku mohon ya Allah, jangan buat mereka cemas. Di antara pikirannya yang kalut itu, Riley pun terus mengikuti langkah kaki Franz, sampai akhirnya mereka tiba di dapur dan meja makan yang begitu panjang. Bahkan sampai ada 2 meja. Mansion ini sungguh luas. Hanya saja, semua perabot berwarna hitam dan abu-abu, sedikit pun tidak ada warna lain. Semua orang di mansion ini harus bisa masak, kamu tahu? Setidaknya jangan merepotkan orang lain untuk hidupmu sendiri, ucap Franz. Riley terdiam, karena sebenarnya dia memang tidak pernah bisa menciptakan sebuah makanan di dapur. Riley tidak bisa masak. Karena selama ini pun dia selalu acuh saat sang ibu mengajarinya. Kamu bisa masak kan? Tanya Franz pula, memastikan. Dan Riley langsung menelan ludahnya dengan susah payah. Bisa, jawab Riley singkat. Bagus, mungkin tadi aku mengantar makananmu ke kamar. Tapi sekarang, makananmu kamu sendiri yang siapkan, balas Franz. Riley lagi-lagi membuang nafasnya dengan kasar. Cukup tercengang saat melihat Franz membuka lemari pendingin dan banyak sekali bahan makanan di sana. Memang, semua orang yang tinggal di mansion ini cukup banyak. Tapi Riley hanya heran, dari mana mereka semua mendapatkan uang. Mafia adalah jaringan kriminal. Riley sampai tak sanggup membayangkan andai semua ini tersedia karena orang-orang membunuh untuk mendapatkan uang. Boleh aku bertanya satu hal? Tanya Riley, dia tak bisa acuh tentang hal ini. Apa? Katakan. Dari mana kalian mendapatkan uang? Mansion ini pasti sangat mahal harganya, semua makanan ini juga tidak hanya menggunakan sedikit uang, tanya Riley. Dan Franz malah terkekeh mendengar pertanyaan itu. Seluruh keluarga pemilik mansion ini kami bantai, jadi sekarang mansion ini milik kita. Untuk makanan? Tentu saja merampok, balas Franz, bibirnya tersenyum menyeringai. Dia sudah tidak sabar melihat Catelyn memegang pisau dan pistol. Atau bahkan ikut beraksi bersama mereka. Sementara Riley seketika wajahnya berubah jadi pias. Sungguh tak menyangka jika dia akan hidup di tempat haram seperti ini. Franz kembali berjalan dan Riley mengikuti. Sehabis dari dapur Franz mengajak Catelyn menuju ruang berlatih 1, ruang bela diri. Dan ternyata, Liam sudah menunggu di sana. Pria itu sudah bertekad akan jadi guru Catelyn secara langsung. Secepatnya Catelyn harus bisa segera dikirim ke markas Zeon. Sedangkan Franz malah langsung meninggalkan Catelyn sendiri bersama pria bermata elang itu. Terpaksa Riley menghadap sendirian, meski ketakutan kembali menyelip masuk ke dalam hatinya. Riley masih ingat dengan jelas, bagaimana saat Liam mencambuknya beberapa jam lalu. Ikat rambutmu, kita akan mulai berlatih sekarang juga, ucap Liam. Mendengar kalimat itu, kedua mata Riley seketika memerah, namun tidak ada air mata yang jatuh. Punggungnya masih terasa sakit dan sekarang Liam memberinya perintah untuk berlatih. Sedih sekali rasanya, begitu berat hal yang harus dia lalui. Aku tidak punya ikat rambut, ucap Riley. Sontak saja kalimat itu keluar langsung dari mulutnya, seolah mencari-cari alasan agar tidak berlatih sekarang. Liam diam saja, hanya menunjukkan sorot matanya yang tajam. Pria itu lantas mengambil sapu tangan di saku celananya dan melemparkannya pada Catelyn. Jatuh tepat di dada gadis itu hingga membuat Riley gelagapan untuk menerimanya. Tapi untunglah Riley berhasil menangkap hingga tidak jatuh ke lantai. Mulai sekarang Riley harus terbiasa dengan perlakuan seperti ini,
tak ada lagi yang memperlakukannya dengan hormat. Miris memang, tapi nyatanya memang inilah takdir yang harus Riley jalani. Setelah memberikan sapu tangan itu, Liam masih betah diam. Namun tanpa perlu dijelaskan, Riley sudah tahu bahwa sapu tangan itu untuk mengikat rambutnya. Jadi tanpa banyak kata juga, Riley pun segera mengikat rambutnya. Namun saat Riley mengangkat kedua tangannya, seketika itu juga rasa sakit di punggungnya semakin terasa jelas. Gadis itu meringis kecil. Riley menggigit bibir bawahnya kuat, tak akan mengeluh atau dia akan kembali mendapatkan cambukan yang lebih parah. Dengan beberapa kali gerakan akhirnya rambut panjang itu pun sudah terikat dengan rapi, terikat jatuh karena Riley tidak bisa membuatnya seperti ekor kuda. Genggam tanganmu dengan kuat, memukul seolah ingin membunuhku, ucap Liam. Kali ini dia akan membiarkan Catelyn memberinya serangan bertubi-tubi dan dia tidak akan melawan, hanya sedikit menghindar. Untuk melihat seberapa kuat Catelyn dan kemampuannya. Riley patuh. Dia benar-benar memukul dengan niat ingin membunuh pria itu. Hari itu keduanya berlatih sampai seperti lupa waktu. Sampai baju Riley basah dengan keringat, sampai Riley tak lagi merasakan kesakitan pada punggungnya. Seolah dia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Gerap. Dengan satu kali gerakan, Liam berhasil menghentikan semua pergerakan Catelyn, membuat wanita itu berada di dalam dekapan kuasanya. Cukup untuk hari ini, awal mula yang bagus, ucap Liam. Dia tidak berkeringat sedikit pun. Bahkan nafas yang terengah-engah hanya keluar dari mulut Riley saja. Liam lantas melepaskan Catelyn dan dia segera pergi lebih dulu dari sana. Membuat Riley bisa melihat dengan jelas punggung pria itu saat menjauh. Di ruang sepi itu, benar-benar hanya terdengar nafas Riley yang terengah. Hahaha, terus seperti itu sampai akhirnya mereda sendiri. Benar, untuk bisa keluar dari markas ini aku harus jadi wanita yang kuat. Jadi orang yang bisa dipercaya, lalu diam-diam menusuk dari belakang. Mereka adalah orang-orang licik, maka aku harus lebih cerdik. Ya, harus seperti itu Riley. Ayo lakukan. Batin gadis itu. Jadi saat keluar dari ruangan itu, Riley tidak berjalan malas-malasan. Dia justru berlari dengan sangat kuat, menaiki anak tangga dan terus berlari sampai akhirnya tiba di kamar dia sendiri. Beberapa orang yang melihat sikap gadis itu pun cukup tercengang, pikir mereka di hari pertama ini Catelyn akan kehilangan semua tenaganya setelah keluar dari ruang berlatih tersebut, tapi nyatanya Catelyn masih bisa berlari. Kurasa dia akan jadi Queen Mafia, ucap seorang pria. Sementara yang lainnya langsung tertawa. Di tengah malam saat akhirnya Riley diberi waktu untuk tidur, gadis itu begitu kesulitan memejamkan mata. Karena di saat kedua matanya terpejam, selalu terbayang wajah Louis. Riley akhirnya bangun lagi, dia duduk di tepi ranjang dan coba mengkondisikan sendiri hatinya yang telah hancur. Tapi malam yang sepi ini membuatnya kehilangan kendali, tanpa dia minta semua kenangan itu datang bertubi-tubi. Menyerangnya tanpa henti. Louis begitu jahat, bagaimana bisa pria itu memberinya kenangan begitu indah di saat telah memiliki anak dan istri? 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar, banyak sekali hal yang telah mereka lalui bersama. Louis yang selalu memperlakukannya dengan lembut, memeluknya dengan hangat. Di saat mereka berdua harus jadi pengasuh salah satu keponakan Riley, Gerald. Riley menunduk, dia tak sanggup menahan lagi dan tangis itu tak bisa dia cegah. Setelah semua yang terjadi nyatanya hatinya tak bisa bohong, dia memang sangat mencintai pria itu. Sangat. Kamu jahat mas, jahat, sangat jahat, rintih Riley. Ini terakhir kalinya aku menangisi kamu, jangan berharap mendapatkan air mataku lagi, ucapnya dengan menahan sesak di dada. Sesak yang begitu luar biasa. Dengan bangganya Riley katakan pada sang mama bahwa setelah kepergiannya ke negara X dia akan segera menikah. Tapi nyatanya itu hanya bualan. Riley mengatur nafasnya, hati dan pikirannya sungguh tak seirama. Di saat dia terus berpikir untuk waras, namun hatinya terus saja mengenang. Sampai akhirnya di satu titik, Riley akan nikmati saja rasa sakit hati ini. Rasa dikhianati, rasa tak bisa memiliki. Malam itu, dengan memaksakan dirinya sendiri, Riley kembali berbaring dan memejamkan mata. Hidup harus tetap berjalan meski hatinya remuk redam. Pagi datang.
Pagi itu Riley membuka tirai kamarnya lebar-lebar. Kata Liam, ini adalah rumahku juga, jadi ayo kita buat nyaman Riley, ucap gadis itu. Selalu saja bicara pada dirinya sendiri. Karena tak ada orang lain yang kini ada di sampingnya, dia hanya sendirian. Berjuang meski dalam keterpurukan. Riley yakin jika dia coba menikmati semuanya, maka hawa suram ini tidak akan sampai pada sang ibu. Dia masih sangat berharap keluarganya berpikir bahwa dia baik-baik saja. Cukuplah Riley mengadukan semuanya kepada Tuhan, di mana jalan terbaiknya berada. Jam 7 pagi, Riley keluar dari dalam kamarnya. Menyapa beberapa orang yang dia temui dengan riang. Dalam semalam gadis itu berubah 180 derajat. Kemarin semua orang bahkan mampu mendengar saat gadis itu mendobrak pintu kamarnya sendiri ingin kabur. Tapi sekarang gadis itu berjalan seolah telah jadi nona muda di mansion ini. Dan satu hal yang membuat semua orang makin tercengang. Kecantikan Catelyn sungguh jadi warna tersendiri di dalam markas tersebut. Saat itu Riley menuju dapur, dia harus makan. Tiba di sana ternyata telah banyak orang pula. Ada yang duduk, ada yang masih berdiri di depan kompor. Ternyata benar, semua orang memasak untuk dirinya sendiri. Astagfirullahalazim, aku harus masak apa? Telur goreng saja, kalau itu aku yakin bisa. Batin Riley. Dia juga tidak melihat Liam di sana, jadi Riley bisa bernafas lega. Karena jujur, Liam adalah yang paling dia takuti. Sementara dengan yang lain, Riley yakin jika dia baik, semuanya pun akan baik. Di mana aku masak? Apa boleh di sini? Tanya Riley pada seseorang yang ada di meja dapur. Dia menunjuk kompor yang menganggur. Tentu saja, masaklah, jawab pria itu, lalu pergi dan membiarkan Catelyn sendirian di sana. Tanpa banyak berpikir, Riley langsung bergerak mengambil satu butir telur di lemari pendingin. Mengambil kuali, menghidupkan kompor, menambahkan minyak cukup banyak. Seperti seorang ahli, Riley bahkan memecah telur itu dengan mudah. Dia tersenyum, merasa berhasil di percobaan pertamanya masak. Ini harus ditutup, gumam gadis itu dengan yakin. Menunggu telurnya masak, Riley memutuskan untuk mengambil buah. Dipikir dia telur itu akan matang bersamaan dengan dia yang selesai mengiris buah. Tapi baru beberapa kali Riley mengupas buah apel itu, tiba-tiba dia melihat asap keluar dari sela-sela tutup kuali. Bahkan mulai tercium bau gosong. Ya Allah! Riley mendadak cemas, wajahnya seketika berubah pias. Dia ingin buru-buru membuka tutup kuali itu, tapi ternyata sudah panas. Catelyn, apa yang kamu lakukan? Bentak Franz, dia pun langsung berlari menghampiri, bahkan rekan-rekannya yang lain pun ikut mendekat. Secepat kilat Franz mematikan kompor tersebut, api yang Catelyn atur begitu besar menyala. Kamu ingin membakar markas ini? Hah! Bentak pria itu. Riley terdiam, tubuhnya seperti menciut di antara para pria berbadan kekar tersebut. Dan melihat Catelyn yang hanya diam saja, Franz pun kemudian membuka tutup kuali tersebut. Dia pikir Riley memasak daging, tapi ternyata hanya satu telur mata sapi. Astaga, apa yang mau kamu masak? Hah! Bentak Franz lagi, pagi-pagi begini dan sudah ada insiden, membuatnya geram. Keamanan di dalam mansion adalah tanggung jawabnya, dan bagaimana jika tiba-tiba wanita ini membuat kebakaran? Aku mau masak telur goreng, jawab Riley dengan suara yang jelas, masih belum sadar jika caranya salah. Astaga! Franz sampai kehabisan kata-kata, sementara beberapa orang mulai tertawa dan menyingkir. Ternyata wanita cantik itu tidak bisa masak. Beberapa orang pun menggelengkan kepalanya tak menyangka. Dan mencium aroma terbakar dari arah dapur, Liam mendatangi tempat tersebut. Ada apa? Tanya Liam, suaranya yang dingin membuat semua orang seketika terdiam. Dapur yang sempat gaduh kini mendadak sepi. Jadi hening. Tiap pagi Liam akan menghabiskan waktunya di kolam buaya, tempat yang biasa jadi tempat eksekusi para musuh. Tubuh yang telah dia habisi nyawanya akan jadi makanan para buaya tersebut, jadi Liam akan kesulitan dengan mayat-mayat. Liam menatap Franz dan Catelyn bergantian. Hingga akhirnya Franz yang menjawab. Dia tidak bisa masak, lapor Franz, tanpa basa-basi, karena dia pun sangat geram. Kualinya jadi gosong.
Tatapan Liam kini hanya tertuju pada wanita itu dan Riley membalasnya. Sungguh, sejak datang ke markas ini Riley belum pernah menurunkan pandangannya. Meski takut, tapi tetap dia balas tatapan itu. Cuci kuali itu, titah Liam dan Riley langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Mengambil kuali di atas kompor menggunakan kain lap dan segera membawanya ke wastafel. Cih! Mana ada orang menggoreng telur tapi kualinya ditutup. Dasar bodoh! Geram Franz. Dia segera pergi dari sana setelah memberi hormat kepada Liam. Kembali menikmati sarapannya yang tertunda. Jika tidak tahu, gunakan mulutmu untuk bertanya, ucap Liam pada wanita itu. Riley lagi-lagi mengangguk dan dia tetap sibuk menggosok kuali yang berubah warna hitam. Jawab. Iya paham. Jawab Riley pula, jadi meninggi suaranya. Maaf, cicit gadis itu kemudian. Dia sedang mencuci kuali ini, tapi pria itu berisik sekali. Dan Liam tidak menanggapi lagi. Pria itu lalu bergerak untuk membuat makanannya. Dengan lincah Liam berkutat di dapur. Riley sesekali melirik dan bagaimana bisa hatinya berbisik kagum pada pria kejam itu. Mulut Riley bahkan sedikit menganga saat melihat kelincahan tangan Liam dalam memasak. Astagfirullahalazim, kamu tidak boleh kagum pada dia Ril. Tangan itu juga digunakan untuk membunuh. Batin Riley. Dia alihkan pandangannya pada Liam dan kembali fokus mencuci. Kini jadi hidungnya yang sedikit terganggu dengan aroma masakan pria itu. Dari aromanya saja terasa enak sekali. Ya Allah, aku harus bisa masak. Batin Riley lagi. 20 menit lagi temui aku di ruang berlatih, titah Liam. Dia pergi dengan membawa makanannya dan Riley tidak sempat menjawab. Hanya melihat banyak bumbu masakan yang tersisa di kuali bekas Liam masak. Riley tak menyangka bahwa dia berpikir untuk mengambil sisa masakan itu saja sebagai sarapannya. Riley melihat ke depan, melihat semua orang sibuk sendiri-sendiri. Tak ada satupun yang menatap ke arahnya. Liam bahkan begitu menikmati makanannya di sudut sana. Diam-diam Riley kembali melirik sisa bumbu di kuali milik Liam tadi. Dengan mengubur semua rasa malunya, akhirnya dia mengambil itu. Meski menahan sesak di dada karena keadaan yang seperti ini, tapi Riley benar-benar mengambilnya. Dia butuh tenaga, dia tahu hari ini tak akan mudah. Dengan membawa piringnya, Riley duduk di meja makan ikut bergabung bersama yang lain. Semua orang sontak menatap ke arah dia dan melihat apa yang dimakan oleh gadis tidak bisa masak itu. Hanya Liam yang tetap bergeming dengan kedatangan Catelyn tersebut. Dan tatapan semua orang semakin membuat dada Riley terasa sesak. Dia coba tidak peduli dan tetap menyantap makanan tersebut, sedikit nasi dan sisa bumbu milik Liam. Makan dengan menahan tangis rasanya sulit sekali untuk menelan, karena tenggorokannya tercekat. Sungguh, dia begitu merindukan kehangatan keluarganya. Sebelum jam 8 pagi, Riley sudah menghadap pada Liam di ruang berlatih 1, masih di tempat yang sama seperti kemarin. Tapi Riley merasa kini tatapan Liam terlebih-lebih mencekam. Aku hanya akan menggunakan sedikit kekuatanku, ucap Liam. Bug! Satu kali gerakan dia meninju wajah Catelyn hingga gadis itu jatuh terjerembab di atas lantai. Liam tersenyum miring. Jangan lengah dan kerahkan semua tenagamu, ucap pria itu lagi tanpa belas kasih, tak peduli saat beberapa saat Catelyn tidak bergerak di bawah sana karena merasa kesakitan. Di hadapannya, Liam tidak memandang Catelyn sebagai seorang wanita. Baginya Catelyn adalah anggota baru Black Venom. Karena itulah Catelyn harus digembleng sedemikian rupa hingga akhirnya layak menjadi anggota. Dan hari ini adalah dimulainya hari yang seperti neraka bagi Riley. Sampai waktu berjalan dengan cepat, tiap malam Riley menghitung hari dan ternyata dia sudah berada di tempat ini selama 45 hari, sudah lebih dari 1 bulan. Hari ini untuk pertama kalinya Riley akan keluar dari markas. Dia akan ikut dengan Franz merampok sebuah rumah mewah milik seorang politikus di kota Servo. Wanita itu telah banyak berlatih dan kini memiliki banyak keahlian. Riley bahkan sampai lupa bahwa dia adalah seorang nona muda. Liam selalu mensugesti bahwa dia adalah anggota Black Venom. Saat sedang menuruni anak tangga, perhatian Riley langsung tertuju pada Liam di bawah sana, beserta 4 anggota yang lain menyeret 2 orang menuju kandang buaya. 1 orang pria dan 1 orang wanita.
Riley tiba-tiba merasakan cemas. Selama ini dia hanya mendengar bahwa orang-orang yang telah dihabisi oleh Liam akan dibuang ke dalam kolam buaya tersebut, tapi dia tidak pernah menyaksikannya secara langsung. Dan sekarang seolah semua itu akan terjadi di depan mata. Riley sontak saja mempercepat langkahnya untuk segera turun ke lantai 1, tapi ketika sudah tiba di ujung tangga tiba-tiba Franz menghalau langkahnya. "Mau kemana?" tanya pria itu. "Aku ingin lihat apa yang akan dilakukan oleh Tuan Liam," jawab Riley menggebu. Dia merasa sangat penasaran. Namun Franz malah membuang nafasnya dengan kasar sebagai tanggapan. "Tidak usah ikut campur, sekarang waktunya kita pergi," balas pria itu pula. Tapi Franz garis bawah, ucapan Riley seketika terpotong, saat melihat Franz mulai menatapnya dengan tatapan yang dingin. "Ya Allah!" batin Riley. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan kuat atas ketidakberdayaan ini. Jika sanggup, rasanya Riley pun ingin menghancurkan Black Venom, hingga tak akan ada kekejaman seperti ini lagi.